Sebelum kita membahas pelajaran kita akan mendengarkan renungan doa. Pada saat ini saya ambil dari Yesaya pasal 55 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya." Nasihat Tuhan di sini kepada kita semua, bahwa firman yang diucapkan, ya, yang tertulis, ini khusus kepada kitab Yesaya, namun mencakup nubuatan-nubuatan dan semua firman yang terdapat dalam Alkitab itu sendiri, Tuhan akan melaksanakan. Semua janji yang Tuhan sudah ucapkan, dia akan melaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, dan akan berhasil sesuai dengan apa yang sudah difirmankan. Ellen G. White mengatakan di dalam Christ Object Lessons, halaman 38, dia, yaitu Yesus, sewaktu dia mengajar dahulu, dia menunjuk kepada kitab suci sebagai otoritas yang tak perlu dipertanyakan lagi. Artinya Alkitab di sini adalah penguasa yang tertinggi. Dan kita harus melakukan yang sama. Yesus sendiri anak Allah, tunduk kepada apa yang difirmankan oleh Alkitab itu sendiri. Demikianlah kita sebagai muridnya pun harus tunduk dan melakukan hal yang seperti yang Yesus lakukan. Alkitab dikatakan di sini harus disajikan sebagai firman Allah yang tak terbatas, sebagai akhir dari segala pertentangan dan landasan dari semua iman. Mungkin kita memiliki berbagai macam kontroversial dalam pemahaman firman, namun semuanya ini harus dibawa kepada Alkitab sebagai otoritas tertinggi, sebagai akhir dari segala pertentangan dan landasan dari setiap iman. Ini adalah renungan dan menjadi sesuatu yang nasihat kepada kita apabila kita membahas pelajaran kita. Mari kita bertelut dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itulah pengharapan kami, semua umat-Mu di akhir zaman ini. Bapa di sorga, kami pada Sabat sore hari ini akan memulai pelajaran kami. Kami akan membahas pelajaran yang sangat penting yang Kau sudah nubuatkan di dalam Yeskiel pasal 36 dan 37. Urapi kami Bapa, tolong bantu kami dengan Roh-Mu yang suci. Biarlah segala sesuatu yang kami bacakan dari firman-Mu, biarlah kami dapat mengerti, dan kami dapat laksanakan di dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Tolong pimpin kami dari awal hingga akhir, biar segala sesuatu yang kami bicarakan, kami boleh memuliakan nama-Mu. Tolong kami Bapa, manusia yang lemah dan penuh kekurangan, kami mohon belas kasihan di takhta kemurahan-Mu. Ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Terimalah doa kami dan sempurnakan, karena kami bawakan hanya melalui Yesus Kristus yang mulia, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan untuk Eksodus kedua dalam Yeskiel 36 dan 37, akankah digenapi? Kami akan bahas dalam 3 poin penting yang kami highlight di sini. Yang pertama, janji pemulihan kembali kerajaan Israel dan Yehuda, apakah ini sudah digenapi? Ataukah bersyarat? Yang kedua, janji pengumpulan Israel dari seluruh negeri, atau kita sebut di sini Eksodus kedua, apakah sudah digenapi? Kapankah ini akan terjadi? Dan siapakah Israel yang dikumpulkan itu? Poin yang ketiga adalah pemulihan Eden. Kapan ini terjadi dan di mana? Jadi dari 3 poin garis besar, diskusi kita, pelajaran kita pada sore hari ini akan membuka kita kepada
Nubuatan Yeskiel 36 dan 37. Poin yang pertama adalah janji pemulihan kerajaan Israel dan Yehuda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah ini sudah digenapi? Oleh sebab itu saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab, buku yang tak pernah salah itu, dalam Yeskiel 26 di ayat yang pertama. Dalam dua pasal ini, kita tahu bahwa ini adalah pasal yang panjang dengan ayat-ayat yang panjang, maka saya tidak akan membaca seluruh ayat itu, namun ada bagian ayat-ayat yang penting yang saya akan bacakan. Sebagian daripadanya akan saya highlight saja. Nah, oleh sebab itu, mari kita lihat ke ayat yang pertama dari kitab Yeskiel pasal 36. Firman Tuhan datang, "Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan." Saudaraku, tentunya nabi Tuhan ini tidak disuruh Tuhan untuk berbicara kepada gunung benda mati. Ya kan? Tidak mungkin dia pergi berbicara kepada bukit, seperti di ayat 4 dan di ayat 6. Itu isinya sama, dia suruh berbicara kepada gunung-gunung atau bukit-bukit Israel. Di dalam Alkitab ini sudah sering kita webinarkan mengenai arti daripada gunung. Gunung ini adalah simbol atau lambang dari sidang atau umatnya. Dalam hal ini karena disebut gunung Israel berarti umatnya Israel. Tuhan berbicara melalui perantaraan Nabi Yeskiel. Nah, namun kalau sekarang ini kita tahu bahwa Israel itu sudah tidak ada lagi di tanah perjanjian. Maka kita datang kepada sejarah bagaimana perpecahan kerajaan itu sampai kepada hari ini. Kita tahu dalam catatan sejarah maupun di dalam Roh Nubuat, Alkitab itu sendiri, bahwa kerajaan Israel terbagi dua setelah kematian Raja Salomo. Sewaktu anaknya Rehoboam naik kepada takhta, maka 10 suku memberontak terhadap isi rumah Daud. Sehingga kerajaan di selatan, itulah kerajaan Yehuda atau kerajaan dua suku, yang masih setia sama keluarga Daud itu adalah suku Benjamin. Sedangkan 10 suku yang lainnya berpihak kepada Yeroboam di bagian utara tanah perjanjian atau disebut kerajaan Israel. Tahun 722 sebelum tarik Masehi atau sebelum kelahiran Kristus, kerajaan 10 suku ini karena pendurhakaan mereka, karena penyembahan berhala mereka, ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, membuat Tuhan membiarkan mereka ditawan oleh bangsa kafir, yaitu bangsa Asyur. Sampai kepada hari ini, mereka sudah kehilangan ciri-ciri rasial kebangsaan mereka. Nah, bagaimana dengan kerajaan dua suku? Kerajaan dua suku pun sama. Dalam perkembangannya mereka pun tidak setia sama seperti kerajaan 10 suku. Sehingga pada tahun 586 sebelum tarik Masehi, Nebukadnezar mengepung Yerusalem, membumi hanguskan dan menghancurkan Ka'bah itu. Dan sesuai nubuatan Yeremia bahwa ke Yehuda ini, kerajaan Yehuda ini atau dua suku ini ditawan ke Babylon selama 70 tahun pemerintahan Babylon. Dan atas perintah atau dekrit dari raja-raja Medo-Persia, maka dua suku ini pulang ke Yerusalem dan membangun bait suci. Itulah bait suci yang dikenal pada zaman Kristus sebagai Ka'bah Zerubabel. Namun dikatakan tahun 70 tarik Masehi pun Ka'bah dan Yerusalem itu dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma. Nah, ini menunjukkan bahwa nubuatan di Yeskiel yang tadi kita sudah baca di ayat 1 untuk berbicara kepada Israel sudah tidak ada. Poin yang berikutnya yang kita tandai di sini bahwa Yeskiel memperoleh khayal ini sewaktu dia berada di penawanan Babel. Yaitu sekitar tahun 600 sebelum tarik Masehi. Jadi kata-kata ini tidak mungkin ditujukan kepada Israel zaman dahulu. Jadi kita lihat di sini, sesuai nubuatan kalau kita pelajari 2300 petang dan pagi, bangsa Yahudi diberikan kesempatan untuk bertobat mengakhiri semua pelan mereka 70 minggu Masehi. Setelah mereka menyalibkan Kristus, bahkan sampai mereka melontari salah seorang muridnya itu Stefanus dengan batu sampai mati. Dan tahun 70 sudah dimusnahkan oleh Jenderal Titus. Ini menunjukkan bahwa apa yang difirmankan Tuhan dalam Yeskiel 36 ini tidak digenapi kepada zaman mereka. Jadi janji pemulihan daripada kedua kerajaan ini, apakah sudah digenapi? Tentu saja belum. Nah, berarti
Saudara-saudara, sebagian daripada kita sebagai umat Tuhan mengatakan bahwa Yeskiel pasal 36 ini adalah bersyarat. Jadi tidak perlu digenapi. Nah, saya ingin menyampaikan di sini apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahkan Roh Nubuat di sini, apa yang disebut janji bersyarat itu. Di dalam Patriarch and Prophets, halaman 451, paragraf 5, di sana diceritakan mengenai bangsa Moab, yaitu bangsa kafir, yang sangat mengganggu sewaktu Israel mengadakan perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Mereka tidak bisa diganggu, ya, mereka tidak bisa mengganggu Israel dengan santet, dengan menyewa Bileam untuk mengutuk Israel. Malaikat Tuhan berbicara kepada Bileam, nabi yang serakah ini, yang sudah kuberkati tidak bisa engkau kutuk. Apa yang kusampaikan kepadamu itulah yang akan engkau katakan. Nah, akhirnya Bileam tidak bisa mengucapkan kata-kata kutuk yang dimaksudkan oleh Raja Balak, Raja Moab itu, selain memberikan berkat kepada Israel. Nah, karena mereka tidak bisa memberikan apa-apa, mengganggu Israel, mereka melakukannya dengan cara apa? Penyembahan berhala. Dan Israel terlibat di dalam penyembahan kepada Baal dan Asyitoret, sehingga membuat ular tembaga itu harus berdiri tegak di padang belantara. Pelajaran sekolah sahabat kita yang menarik, bukan? Nah, jadi kita lihat di sini, selama bangsa Israel itu tetap setia kepada Allah, maka Tuhan sudah berjanji Dia akan menjadi perisai bagi mereka. Tetapi apabila mereka mendurhaka kepada Tuhan, terlibat di dalam perbaktian kepada Baal dan Asyitoret, penyembahan berhala, maka pelindung mereka yang maha kuasa itu akan menjadi musuh mereka. Dan segera mereka pun akan menjadi mangsa yang empuk bagi bangsa-bangsa kafir yang kejam, yang suka berperang, yang ada di sekeliling mereka. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji bersyarat ini adalah Tuhan sebagai pelindung, penjaga umatnya. Musa sewaktu sebelum meninggal, dia berpesan kepada kaum Israel. Ya, kita bisa baca di Ulangan pasal 5, pasal 6. Apabila engkau setia melakukan segala ketetapan-ketetapanku, menurut segala perintah-perintahmu, maka diberkatilah engkau, diberkatilah ladangmu, diberkatilah kawanan ternakmu, ya, diberkatilah anak cucumu. Apabila engkau setia mengajarkan kepada anak-anakmu, baik engkau bangun, baik engkau tidur, baik engkau dalam perjalanan, maka berkat akan engkau terima di negeri yang penuh dengan kelimpahan susu dan madu. Itulah janji Tuhan kepada mereka. Selama mereka setia, Tuhan akan menjadi sumber berkat bagi mereka. Tapi kalau mereka tidak setia, maka Tuhan akan menjadi musuh mereka. Jadi, Yeskiel pasal 36 ini, kita lihat apakah ini janji bersyarat. Mari kita datang kepada ayat yang paling pokok yang saya ambil di sini, yang menunjukkan bahwa janji ini apakah bersyarat apa tidak di ayat 22 dan 23. Mari kita baca bersama-sama. Silakan saudara yang punya Alkitab membacanya, yang bisa membaca screen ini silakan. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan di sini, oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa, di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Ini bukan janji bersyarat, saudaraku. Tuhan menguduskan namanya. Kenapa? Karena umatnya Israel ini sudah pergi berterserah ke segala bangsa, dan dalam kehidupan mereka, mereka menajiskan nama Tuhan. Mereka mengemban nama Tuhan sebagai umatnya, tetapi dalam kehidupan mereka menajiskan namanya. Maka Tuhan harus menguduskan namanya.
Kekudusan nama Tuhan tidak bergantung kepada penurutan umatnya kepada perintah Tuhan. Karena nama itu mutlak kudus. Nah, ini kita bisa melihat perbedaan. Perbedaan bahwa janji ini adalah bukan janji bersyarat. Nah, sekarang kita sampai kepada poin nomor 2 tentang janji pengumpulan Israel dari seluruh negeri. Apakah atau Exodus. Nah, apakah Exodus kedua ini sudah digenapi? Dalam Yeskiel 36 ayat 24. Firman Tuhan mengatakan, "Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa kafir dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu ke tanahmu, ke negerimu, your own land." Dalam Yeskiel 37 ayat 21 juga mengatakan hal yang sama. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Saudaraku, kita lihat di sini, Tuhan menguduskan namanya. Apa yang Tuhan lakukan? Menjemput umatnya. Dari mana? Dari semua negeri. Dia sedang berbicara kepada perbuatan Tuhan yang akan Tuhan lakukan, di mana Tuhan mengumpulkan umatnya Israel ini dari semua negeri. Dia bukan berbicara mengenai sewaktu Israel di Exodus yang pertama di bawah pimpinan Musa. Karena di bawah pimpinan Musa, Tuhan hanya menjemput dari satu negeri. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan berada di Mesir 430 tahun. Tuhan berjanji bahwa negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Tuhan berjanji kepada Abraham. 430 tahun, Tuhan melalui Musa, Tuhan membawa Israel ke tanah perjanjian. Bukan karena Israel pada waktu itu setia kepada Tuhan, saudaraku. Bukan. Apakah mereka setia di Mesir? Mereka tidak kenal Tuhan. Mereka ikut penyembahan berhala orang Mesir. Jadi bukan karena umat Israel ini yang baik sehingga membuat Tuhan membawa mereka ke tanah perjanjian, tidak. Israel tidak menurut di Mesir, dia juga tidak menurut kepada Tuhan di padang belantara dan lebih tidak setia di tanah perjanjian. Sampai Tuhan menyerahkan mereka. Sampai hari ini, saudara saksikan, mereka tidak berbentuk kerajaan. Nah, janji yang disebutkan di dalam Yeskiel 36 untuk menguduskan nama Tuhan, Tuhan menjemput umatnya dari semua negeri, dari segala bangsa, dan membawa mereka kemana? Ke tanah perjanjian. Di mana? Di Kanaan. Tanah perjanjian ini bukan di sorga, saudaraku. Tanah nenek moyang orang Israel ini bukan sorga, tapi di Palestina, di tanah Kanaan. Ini yang Alkitab katakan, saudaraku. Nah, Yeskiel di dalam 2 pasal ini menyebutkan tanah perjanjian itu, di mana Tuhan membawa umatnya. Nah, bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Yesaya pun mencatat, Yeremia pun mencatat. Ingat, Yesaya bahkan sebelum Yeskiel menubuatkan, sebelum Yeremia menubuatkan, dia sudah menuliskannya. Yesaya 11 ayat 11 dan 12. Apakah Exodus ini sudah terjadi? Mari kita lihat, kita baca. Firman Tuhan mengatakan di sini, pada waktu itu, Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia, dan di Elam, di Sinear, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Baik 10 suku maupun 2 suku, Tuhan kumpulkan dari mana? Dari 4 penjuru bumi. Berarti dari seluruh negeri. Yeremia 23 ayat 7 dan 8. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun Israel keluar dari tanah Mesir, seperti waktu dahulu. Bukan seperti itu. Melainkan,
Demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Saudaraku, hampir semua nabi-nabi di dalam perjanjian lama menubuatkan tentang Tuhan menjemput Israel dari seluruh negeri dan membawa mereka ke negeri mereka. Hanya ruang dan waktu membatasi kita untuk menyampaikan di sini semua ayat-ayat itu. Dijanji di sini tegak berdiri bahwa Eksodus yang kedua ini adalah yang lebih besar daripada Eksodus waktu yang pertama di zaman Musa. Jadi saudara lihat di sini bahwa ini benar-benar Tuhan akan lakukan, menjemput umatnya dari seluruh negeri dan membawa ke negeri nenek moyang mereka. Raja Daud di dalam nyanyiannya, ini yang tercatat dalam 1 Tawarik, pasal 16 ayat 15 sampai 18, dan ditulis di dalam Mazmur 105 ayat 8 sampai 10. Apa dikatakan di sana? Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, apa firman-Nya? Kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Saudaraku, janji ini Tuhan ikat dengan Abraham. Tuhan bersumpah kepada Ishak. Tuhan ikatkan, tetapkan sebagai hukum kepada Yakub. Apakah Abraham, Ishak, dan Yakub mewarisi tanah Kanaan itu? Tidak. Mereka sebagai orang asing tinggal di sana. Firman di sini mengatakan kepada Israel menjadi perjanjian kekal. Saya underline di sini, Israel yang mana? Sebab Israel yang dahulu tidak kekal, mereka sudah diserahkan, sudah dicerai-beraikan kepada bangsa-bangsa kafir. Israel yang mana yang akan mewarisi perjanjian kekal? Karena ini Tuhan yang sudah tentukan. Di planet bumi ini, tanah Kanaan itu adalah milik pusaka dari umatnya. Israel lah yang memperoleh perjanjian ini sebagai perjanjian yang kekal. Maka kita akan bertanya, Israel yang mana tentunya? Mari kita lanjutkan penyelidikan kita selanjutnya. Di beberapa webinar yang lalu, tepatnya di webinar yang ke-47, sudah kami sampaikan tentang Israel akan pasti kalah di dalam perang yang berpusat di Yerusalem, ungkapan dari Zakaria pasal 14. Nah, Yehezkiel 36 ayat 2 sampai 6, di sana kalau kita baca bahwa musuh bangsa-bangsa atau bangsa-bangsa kafir yang sudah membuat negeri itu menjadi sunyi, yang sudah membuat umatnya dihina dan difitnah, maka api cemburu Tuhan akan menguasai bangsa kafir itu. Dan Tuhan bersumpah untuk membalas perbuatan bangsa-bangsa kafir itu sehingga mereka akan malu. Nah, di dalam pembahasan di webinar 47 yang lalu, mengupas tentang bagaimana peperangan akan terjadi berpusat di Yerusalem, Tuhan akan himpunkan segala bangsa. Maka genaplah nubuatan yang Yesus sampaikan dalam Lukas 21 ayat 24, bahwa masa dari bangsa-bangsa kafir untuk menguasai tanah perjanjian itu akan berakhir. Kenapa? Karena pada waktu peperangan itu dalam Zakaria 14 ayat 3, Tuhan akan maju dan berperang melawan bangsa-bangsa yang berperang di sekitar tanah perjanjian itu. Itulah sebabnya kenapa peperangan selama berabad-abad ini tidak pernah berakhir di sana. Kenapa tidak pernah berakhir sekalipun PBB membuat berbagai macam rancangan perdamaian peristimewa terhadap Timur Tengah ini, tapi tidak pernah terselesaikan. Kenapa? Karena inilah sudah dinubuatkan di dalam Alkitab bahwa tanah itu bukan milik gerakan Zionis yang menguasai mereka pada saat itu. Bukan milik mereka, bukan milik bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar mereka. Tetapi itu adalah milik umat Tuhan. Nah, untuk penjelasan yang lebih mendetail tentang bagaimana proses sehingga
peperangan itu terjadi, silakan, dan tanah itu akan menjadi milik pusaka umat Tuhan, silakan saudara saksikan di link YouTube Pekabaran Bagi Zaman ini dalam webinar yang ke-47. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lanjutkan kepada penyelidikan ini. Jadi penyatuan, pemulihan kembali kerajaan Yehuda dan Israel digambarkan di dalam Yehezkiel pasal 35 ayat 15-18. Di sana dikatakan firman Tuhan datang kepada Yehezkiel untuk mengambil sepotong kayu dan tuliskanlah Yehuda dan kaum Israel yang bersama-sama dengan dia. Nah, kita tahu bahwa Yehuda yang bersama-sama dengan dia adalah suku Benjamin, itulah kerajaan dua suku yang ada di selatan. Dan sepotong kayu yang lain dan menuliskannya Yusuf. Itu adalah papan Efraim, karena Efraim adalah anak dari Yusuf. Dan seluruh Israel, suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia, yang jumlah suku itu adalah 10 suku. Kemudian dikatakan, gabungkanlah mereka di dalam tangannya. Kita baca di ayat 19 dan 20 dari Yehezkiel pasal 37. Dikatakan, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Aku mengambil papan Yusuf yang dalam tangan Efraim, beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia, dan menggabungkannya dengan papan Yehuda. Dan aku akan menjadikan mereka satu, ya, satu papan, sehingga mereka menjadi satu di tanganku. Ini suatu lambang penyatuan kedua kerajaan ini. Dan sedang engkau memegang papan-papan yang kutulisi itu dengan tanganmu di hadapan mereka. Nah, kapan pengumpulan Israel atau penyatuan mereka ini akan terjadi? Ellen G. White mengatakan di dalam Prophet and Kings, halaman 713, paragraf 1, yang direncanakan Tuhan bagi dunia akan dilakukan melalui Israel pilihan. Yang direncanakan Allah untuk dilakukan bagi dunia melalui Israel, bangsa pilihan itu, akhirnya ia akan selesaikan melalui siapa? Melalui gerejanya di bumi sekarang ini. Sidangnya di bumi sekarang ini siapa? Gereja Masih Advent hari ke-7, di mana saudara dan saya berada. Jadi yang pernah Tuhan firmankan kepada nabi-nabi zaman dahulu, Tuhan realisasikan, Tuhan selesaikannya melalui siapa? Sidangnya di bumi. Saksi-saksi bagi Allah banyak jumlahnya di antara Israel rohani. Dan kepada mereka yang digenapkan segala perjanjian yang dijanjikan oleh Yehova kepada umatnya dahulu kala. Di halaman 19 mengatakan, anak-anak Israel akan menduduki seluruh wilayah yang Allah tetapkan bagi mereka. Apabila jumlah orang Israel makin bertambah banyak, mereka harus memperluas perbatasan tanahnya sampai kerajaan mereka mencakup seluruh dunia. Jadi kita tahu bahwa Israel, ya, sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham, negeri yang akan diberikan kepada Abraham dan keturunannya itu dari Sungai Mesir sampai Sungai Efrat. Kejadian pasal 15 ayat 18. Dan sewaktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pemerintahan Adam yang menguasai ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, itu sudah berakhir karena dia tunduk kepada perintah iblis. Dan dikatakan di sini, apabila Israel itu menduduki, ya, Israel yang dijanjikan ini, yang sudah ditetapkan Tuhan untuk menguasai negerinya, mereka akan semakin banyak dan seluruh kerajaan mereka mencakup seluruh dunia. Suatu janji bahwa dunia ini akan dikembalikan kepada umatnya yang akan memerintah. Di dalam pelajaran mengenai Daniel pasal 2, untuk lebih jelasnya kita lihat di sana, ini juga sudah pernah kita webinarkan di webinar 6. Dikatakan di sana di ayat 44, pada zaman raja-raja. Jadi kapan ini direalisasikan pemulihan ini? Kapan kerajaan ini diperdirikan? Pada zaman raja-raja. Allah semesta langit akan mendirikan kerajaannya. Dunia kita sekarang, yaitu present world, itu dilambangkan dengan 10 jari-jari kaki. Dan di ayat, ya, yang ke-44, Tuhan akan di ayat 45, tanpa pertolongan tangan manusia, ada sebuah batu yang terungkit lepas dari gunung dan menghancurkan tepat pada kaki, jari-jari kaki
dari patung Nebukadnezar ini. Dan batu itu dikatakan di ayat 44 melambangkan kerajaan Allah yang akan menghancurkan seluruh kerajaan ini. Dan di ayat 35, ya 34 dan 35, batu yang sudah menghantam patung sehingga patung ini hancur seperti sekam dan tiupan angin, dia akan kembali menjadi gunung yang besar dan memenuhi bumi. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kerajaan yang akan diperdirikan nanti itu dimulai dalam lambang Daniel 2 ini sebagai sebuah batu yang kecil. Namun pada akhirnya dia akan menguasai seluruh bumi. Nah, Yeskiel 36 ayat yang ke-8. Dia akan berbicara siapa Israel yang dikumpulkan ini. Tentunya dari tadi kita sudah berbicara Tuhan menjemput mereka. Tuhan membawa ke negeri mereka. Nah, siapa sebenarnya mereka yang akan dikumpulkan ini? Yeskiel 36 ayat 8 mengatakan, maka kamu, gunung-gunung Israel, akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel. Ya, my people of Israel, sebab mereka akan segera kembali. Jadi ini adalah umat pilihannya. Umatku Israel. Ellen G. White di dalam Testimonies volume 9 halaman 164 paragraf 1 mengatakan bahwa Masehi Advent hari ke-7 itu adalah Israel masa kini, Israel modern. Dan di dalam Testimonies volume 3 halaman 266, pekerjaan penghabisan bagi sidang Masehi Advent hari ke-7 adalah masa dimateraikannya mereka yang 144.000. Jadi umat Tuhan 144.000 menurut Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8, mereka itu berasal dari 12 suku Israel. Umat pilihannya. Ini pun sudah kita webinarkan ya di dalam webinar yang keempat. Silakan saudara menyaksikan kembali di dalam link YouTube Pekabaran Bagi Zaman ini untuk memperoleh penjelasan yang lebih mendetail. Dan di dalam pelajaran di sana, Wahyu pasal 7 ini, setelah pemateraian mereka 144.000 sebagai pekerjaan penghabisan bagi sidang, maka mereka akan bekerja dan mengumpulkan jiwa-jiwa dari segala bangsa. Wahyu 7 ayat 9. Suatu rombongan besar yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa. Dihimpunkan oleh 144.000 buah-buah pertama. Jadi kita tahu di sini bahwa 144.000 itu muncul sebagai pekerjaan penghabisan, sebagai proses di mana Tuhan akan menyucikan sidangnya. Ini salah satu kutipan yang saya bawa di sini adalah dari Testimonies volume 5 halaman 80. Tetapi hari-hari pemurnian gereja semakin cepat. Tuhan akan memiliki umat yang suci dan benar. Dalam penyaringan besar yang akan segera terjadi, kita akan lebih mampu mengukur kekuatan Israel. Berapa kekuatan Israel modern saat ini yang akan Tuhan himpunkan dari sidangnya? 144.000. Tanda-tanda menunjukkan bahwa waktunya sudah dekat ketika Tuhan akan menyatakan bahwa kipasnya ada di tangannya dan dia akan membersihkan lantainya secara menyeluruh. Jadi 144.000 ini akan dihimpunkan melalui proses pemurnian sidang, proses penyucian sidang. Saudara bisa juga menyaksikan, ini sudah pernah kita webinarkan mengenai Yeskiel pasal 9 di dalam webinar yang kelima, ya. Silakan saudara saksikan kembali. Nah, kita tidak akan bahas di sini, hanya kita angkat di sini Israel yang dijanjikan itu adalah umat pilihannya. Bukan bangsa-bangsa yang sedang bertikai dengan Palestina, dengan Iran pada saat ini, dengan Houthi pada saat ini, bukan Israel yang dimaksudkan itu. Jadi Israel yang dimaksudkan di sini adalah umatnya, umat pilihannya yang memelihara perintah-perintahnya pada saat ini, yang berasal dari sidang Masehi Advent hari ke-7 dan melalui proses penyucian sidang ini, mereka 144.000 akan membawa umat Tuhan keluar dari segala bangsa, menghimpunkan mereka ke dalam kerajaan itu. Nah, mari kita lanjutkan. Dan sewaktu mereka berhimpun kembali, karena mereka akan memiliki rajanya sendiri. Yeskiel 37 ayat 22, firman Tuhan mengatakan di sini, aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel. Dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa, mereka tidak lagi menjadi dua kerajaan. Tidak lagi terpisah utara dan selatan, mereka menjadi satu. Ya.
di tanah mereka, di negeri Israel. Setelah Tuhan menjemput mereka, di sanalah mereka akan kembali memiliki kerajaan mereka. Sebuah pemerintahan teokrasi. Dan selanjutnya, di dalam Yeskiel 37 ayat 24 sampai 26, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya. Mereka memiliki rajanya. Dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka hidup menurut peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang diberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya mereka, ya, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka tinggal di sana selama-lamanya. Jadi kalau di dalam pergerakan Eksodus yang lalu, mereka tidak tinggal selama-lamanya. Ya, sampai hari ini sudah tidak ada mereka. Mereka sudah kehilangan bukan hanya kerajaannya, ciri-ciri rasial kebangsaan mereka pun sudah hilang. Tapi janji di sini bahwa mereka akan tinggal di sana, anak cucunya sampai selama-lamanya. Dan mereka adalah umat yang setia. Jadi ini catatan yang sangat berbeda dengan Israel kuno dahulu. Mereka tidak setia. Jadi saudara-saudara saksikan di sini. Kenapa Daud disebutkan di sini? Kita tahu di dalam Tawarik, ya, dijelaskan bahwa Tuhan berjanji kepada Daud bahwa taktanya akan tetap selama-lamanya. Bahwa keturunannya, ya, tetap akan menduduki takhta di Israel. Saudara-saudaraku, jadi Tuhan pernah berjanji kepada Raja Daud untuk tetap bahwa takhta itu akan tinggal tetap kepada keturunannya, kepada anak-anaknya. Nah, Ellen G. White di dalam buku From Here to Forever halaman 298 ini diangkat kembali bahwa pemerintahan pertama yang dahulu akan dikembalikan kepada umatnya. Ini bagian daripada nubuatan Mika. Jadi kembali Mika pun menyebutkan, ya. Nah, kapan pemerintahan itu dikembalikan? Dikatakan di sini bahwa ini masih ketika buku-buku catatan di sorga, ya, dibuka, ya, pada saat penghakiman. Perantara ilahi menyampaikan permohonan agar semua orang yang telah menang melalui iman kepada darahnya dikembalikan ke rumah Eden mereka dan dimahkotai sebagai ahli waris bersama dengan dirinya kepada pemerintahan pertama dahulu. Jadi pemerintahan pertama dahulu yang pernah diberikan kepada manusia itu akan dikembalikan setelah Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Jadi kerajaan Tuhan yang akan berdiri di bumi ini, sebagaimana doa Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, itu akan pertama-tama kembali diperdirikan di tanah perjanjian itu. Ya, sebelum dia akan mencapai seluruh bumi ini, pertama-tama Tuhan akan didirikan di sana. Dan dari sanalah pemerintahan dahulu yang pernah dimiliki oleh Adam sebelum dia jatuh ke dalam dosa akan dikembalikan sesuai dengan nubuatan Mika di sini. Dia meminta agar umatnya tidak hanya sekedar pengampunan dan pembenaran, namun juga mendapat bagian dalam kemuliaan dan tempat duduk di atas tahtanya. Jadi kita lihat di sini bahwa kerajaan dan penyatuan kedua suku itu akan terjadi pada zaman raja-raja di dalam masa kasihan sementara masih berlangsung sidang pengadilan di sorga. Poin yang ketiga yang kita bahas di sini adalah pemulihan Eden. Kapan itu akan terjadi? Di dalam Yeskiel 36 ayat 33 sampai 35, di sana dicatat, saudara bisa baca sendiri, bahwa tanah itu yang tadinya sudah lama ditinggal dan sudah menjadi tandus, itu akan dikerjakan kembali. Dan negeri itu akan jadi seperti Taman Eden. Bagaimana keadaan selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan umatnya? Bagaimana kondisi mereka? Nah, mari kita lanjutkan dari ayat-ayat Yeskiel 36 dan 37. Yeskiel 36 ayat 25 dan 26 mengatakan, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu, akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yeskiel 37 ayat 23 mengatakan,
Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewanya. Mereka yang menjijikan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. Jadi saudara, kita lihat di sini, sebagian dari kita banyak yang berpendapat bahwa Tuhan mentahirkan umatnya itu di sorga. Alkitab mengatakan, saudaraku, di tanah nenek moyang mereka, di tanah perjanjian. Tuhan menghimpunkan Israel ke tanah perjanjian dan di sana Tuhan akan mentahirkan mereka, menyucikan mereka dari segala kenajisan penyembahan berhala mereka. Tuhan akan memberikan hati yang baru kepada mereka, roh yang baru kepada mereka. Dan Tuhan akan memberikan mereka hati yang menurut untuk melakukan hati yang taat kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kita lihat bagaimana Tuhan mengoperasikan hati daripada umatnya. Kondisi keadaan, salah satu kisah di Alkitab, saudara-saudara pasti pernah membacanya, mengenai Raja Nebukadnezar. Dia adalah seorang raja yang sombong. Raja yang merasa bahwa dia yang memerintah bumi ini selama-lamanya. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada dia ada penguasa yang lebih tinggi daripada dia. Tuhan mengoperasikan hatinya, mengganti hati dia, hati manusia dengan hati binatang. Apa yang terjadi dengan Nebukadnezar? Kita lihat dalam kisahnya di Daniel pasal 4, saudara bisa baca kembali. Begitu hatinya menjadi hati binatang, maka dia tidak suka tinggal di istananya. Dia pergi kemana? Dia pergi ke padang di luar sana bersama-sama dengan hewan-hewan, dengan segala macam binatang, segala unggas. Kuku-kukunya menjadi panjang, badannya tumbuh dengan berbagai macam bulu, dan tubuhnya dibasahi dengan embun. Karena hatinya sudah diganti menjadi hati binatang. Selama berapa lama itu? 7 tahun, itu bukan sedikit. Dan begitu dia bertobat, maka Tuhan kembalikan hati manusia. Dia sudah tidak senang lagi tinggal di padang. Dia lebih senang tinggal di istananya, dia kembali dan memerintah sebagai raja. Jadi kita lihat di sini perubahan hati dari raja ini membuat dia bertindaknya berbeda. Demikian pula dengan umatnya di sini. Sewaktu Tuhan mengganti hati mereka, maka mereka akan menjadi taat kepada Tuhan. Mereka tidak menyeleweng lagi daripada Tuhan. Tuhan membuat mereka menjadi setia, sehingga mereka akan menjadi umatku, aku akan menjadi Allah mereka. Suatu hubungan yang sangat dekat antara Tuhan dengan umatnya, yang pada saat ini sebelum Tuhan membawa umatnya, sebelum membawa kita ke tanah perjanjian itu, hati kita ini masih hati yang keras, hati yang tidak menurut. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Umatnya akan mengingat kembali perbuatan jahat mereka dan mereka merasa muak. Ayat Yeskiel 36 ayat 31 dan 32. Setelah dioperasikan hatinya, maka kamu akan mengingat-ingat, Kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Kamu akan merasa muak melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu. Merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai Israel. Jadi dari Yeskiel 36 ayat 31 dan 32, setelah Tuhan mengoperasikan hatinya dari hati batu menjadi hati yang lembut, hati yang menurut, mereka mengingat kembali semua perbuatan-perbuatan jahat mereka, saudaraku. Jadi bukan di sorga itu atau di kerajaan itu ada komputer sehingga kita bisa nonton kembali kehidupan kita, bukan. Tetapi suasana hati pikiran secara intelektual, kita sudah dalam alam yang berbeda. Yang sekarang ini adalah kita cenderung untuk berbuat dosa, melakukan pelanggaran, tidak menurut kepada perintah Tuhan. Tetapi begitu di kerajaan itu, di tanah perjanjian itu, Tuhan mengoperasikan hati umatnya, maka suasana mereka itu akan berubah. Mereka dengan sendirinya secara alamiah rindu menyenangkan Tuhannya. Senang melakukan perintah-perintahnya tanpa disuruh. Nah, inilah keadaan umatnya.
sehingga membuat mereka mengingat setiap peristiwa yang sekarang ini kita sudah lupa, kita akan ingat nanti. Tidak ada yang terlewatkan dari semua dosa-dosa itu. Nah, inilah yang akan terjadi dengan umatnya sewaktu Tuhan membawa mereka ke tanah perjanjian, mengganti hati mereka, dan mereka mengingat akan semua perbuatan kejahatan-kejahatan mereka. Nah, saudaraku, apa berikutnya yang lain lagi? Apa yang terjadi suatu mereka sudah ada di sana? Umat pilihannya ini diam di negeri nenek moyang mereka, Yeskiel 36 ayat 28 sampai 30. Dan kamu akan diam, ya, diam di sana, tinggal di sana, di negeri yang kuberikan kepada nenek moyangmu. Ini bukan sorga, saudaraku. Negeri Israel itu adalah tanah perjanjian. Dan kamu akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu. Supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Suatu kesejahteraan. Ya, mereka diam dengan sejahtera di negeri mereka dengan sejahtera, tidak menanggung malu, tidak menanggung kelaparan, tidak menanggung penderitaan. Benar-benar ini terjadi di tanah perjanjian, yaitu di tanah Kanaan itu. Dan kita lihat di sini apa yang terjadi, ya, oleh bangsa-bangsa. Tuhan melakukan ini dan disaksikan oleh bangsa-bangsa. Berarti ini masih terjadi dalam masa kasihan. Ayat 36, 37 dan masih di ayat 38 itu masih berbicara hal yang sama. Bahwa bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanam kembali yang sudah tandus, yang menjadi Eden kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta kepadaku apa yang kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di depan, ya, mengenai Israel pelihar itu dari 144.000, dia akan berkembang melalui pelayanan penginjilan mereka, menobatkan saudara-saudaranya keluar dari segala bangsa, menghimpunkan mereka kembali ke negeri mereka, ya, ke tanah perjanjian itu. Ini Tuhan akan lakukan masih dalam masa kasihan, saudara. Ini bukan di sorga. Tuhan melakukan perkara di bumi ini. Jadi, saudara saksikan di sini bahwa Tuhan tidak akan membawa kita dengan begitu mudah ke sorga tanpa melalui kerajaan ini. Tanpa melalui Tuhan membawa umatnya ke negeri nenek moyang mereka. Israel ini. Ke negeri nenek moyang mereka. Di ayat yang ke-28 dari Yeskiel pasal 37, sama ya dengan Yeskiel 36, bangsa-bangsa akan mengetahui Tuhan melakukan perkara ajaib yang luar biasa di Eksodus kedua ini. Lebih luar biasa daripada Eksodus yang pertama. Dan bangsa-bangsa akan melihatnya. Tuhan menguduskan Israel. Dan pada waktu itu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka. Saudara bisa bayangkan pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tabernakel, lambang kehadiran Allah Israel di tengah-tengah umatnya, tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Bangsa-bangsa itu sangat takut kalau negerinya dilewati oleh bangsa Israel. Gementar. Ya bisa lihat waktu Yosua pimpin peperangan melawan Yeriko, dua mata-mata diutus. Apa kata Rahab kepada kedua mata-mata Israel? Sebenarnya segenap kota ini yang kuat, yang terkuat dari semua kota yang ada di tanah perjanjian itu sudah gementar mendengar kalian mau menyeberangi sungai Yordan. Begitu gementar. Bagaimana saudara bisa bayangkan kalau Eksodus ini keluar dari segala bangsa? Tuhan yang menjemput, saudaraku. Kita perhatikan ayat yang tadi. Tuhan menjemput umatnya. Tuhan memimpin mereka kembali ke tanah perjanjian. Maka bangsa-bangsa akan lebih gemetar pada saat ini. Ini juga sudah kita bahas ya di webinar yang ke-47 mengenai peperangan itu. Saudara saksikan di sana bahwa Tuhan akan maju demi umatnya. Demi namanya yang kudus.
Ini adalah peristiwa Eksodus yang terbesar sepanjang zaman yang Tuhan akan lakukan. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya ingin termasuk bagian di dalam Eksodus itu? Kalau ini terjadi di zamannya Musa, pasti saudara-saudara ingin ikut terlibat untuk di dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian itu. Sekarang janji ini kepada saudara dan saya. Inilah kenapa pekabaran ini datang kepada kita. Pemulihan kembali kerajaan Israel melalui nubuatan Yeskiel 36 dan 37, Eksodus besar-besaran ini akan Tuhan lakukan pertama-tama melalui sidangnya, Israel pilihannya. Dan dikatakan selanjutnya, umatnya dan negerinya tidak akan lagi dirampas. Inilah nubuatan Yeskiel 36 ayat 11 sampai 12. Janji Tuhan ucapkan kepada Yeskiel, aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu, dan mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu. Aku akan membuat kamu didiami kembali. Didiami kembali artinya umatnya tadinya pernah mendiami, tapi karena pendurhakaan, mereka akhirnya diserahkan ke segala bangsa. Di sini janjinya, akan didiami kembali seperti keadaan semula dan akan berbuat baik kepadamu. Jadi Tuhan Allah di sini akan berbuat baik kepada Israel umat pilihannya. Lebih daripada keadaan dahulu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Aku akan membuat manusia lalu lalang di atasmu, yaitu umatku Israel. Jadi di sini dia menekankan umatku Israel. Jadi bukan umatku Israel, orang-orang Zionis itu. Bukan. Karena mereka sampai hari ini tidak percaya kepada Tuhan. Tapi mereka percaya pemulihan kerajaan mereka. Nah bagaimana kita yang memegang teguh Injil, yang memegang teguh Alkitab? Apakah kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan umatku Israel? Israel pilihannya. Mereka akan menduduki engkau dan engkau menjadi milik pusaka mereka dan engkau tidak lagi terus memunahkan mereka. Jadi mereka akan tinggal selama-lamanya, ya. Mereka akan beranak cucu tinggal di negeri itu dengan sejahtera selama-lamanya. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, ini di Yeskiel pasal 37, tentunya di ayat 11 1 sampai 14 ini sudah pernah kita webinarkan karena ini adalah topik berbeda. Saya tidak akan membahas di sini. Hanya kenapa saya munculkan di sini karena dia bagian daripada ayat-ayat Yeskiel pasal 37. Ini topik yang berbeda karena dia membahas tentang proses kebangkitan orang mati. Bagaimana orang mati itu dibangkitkan, dan di dalam Yeskiel 37 ini tulang-tulang itu adalah milik umatnya. Dan waktu dia dibangkitkan, ya Tuhan membangkitkan mereka, Tuhan membawa mereka ke negeri Israel. Dan mereka diam di sana. Jadi negeri mereka yang dibangkitkan di sini adalah Israel. Ini menunjukkan bahwa kebangkitan ini adalah kebangkitan Israel badani. Dan untuk penjelasan yang lebih mendetail mengenai kebangkitan ini, silakan saudara saksikan kembali di link YouTube Pekabaran Bagi Zaman ini, webinar yang ke-25. Jadi kita sudah sampai selesai pada pembahasan kita pada sore hari ini. Ini ada satu timeline yang saudara bisa perhatikan di sini, bahwa semenjak Yeskiel memperoleh khayal, ya, Yeskiel 36 dan 37 ini, keadaan Israel dan Yehuda itu sudah ditawan oleh bangsa-bangsa kafir, ya. Dan Yeskiel memperoleh khayal ini tahun 600. Dan dia berbicara kepada Israel, umat pilihan itu. Nah, kita sekarang ini, posisi kita adalah di sini, dan Tuhan akan menguduskan namanya dengan menjemput Israel dari antara bangsa-bangsa kafir, dari segala bangsa, dan membawa mereka ke tanah perjanjian, ke Palestina. Dan di sana Tuhan, maaf ini terganggu. Dan di sana Tuhan akan mentahirkan mereka, menyucikan hati mereka, menaruh rohnya, mengganti hati batu dengan hati daging, sehingga mereka mengingat semua perbuatan jahat mereka. Dan mereka akan diam dengan sejahtera. Itulah Eden yang dipulihkan. Ya, keadaan mereka itu benar-benar suatu negeri yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Jadi Tuhan memulihkan keadaan mereka dan juga negeri mereka. Jadi selama Eksodus besar-besaran ini terjadi masih dalam masa kasihan. Karena ini berhubungan dengan penyelamatan. Tentunya ini terjadi di dalam masa kasihan sebelum tutup pintu kasihan. Jadi saudara-saudaraku,
Kalau kita perhatikan timeline ini, janganlah kita dikacaukan dengan sesuatu yang tidak alkitabiah. Dengan mengatakan, apabila Yesus datang sebentar malam, apakah kita siap? Atau dengan mengatakan kalau Yesus datang besok, atau lusa, atau minggu depan, atau bulan depan, apakah kita bersedia? Karena dalam terang, Yeskiel pasal 36 dan 37 kita melihat bahwa begitu Tuhan menjemput kita, umat pilihannya, Israel pilihannya, membawa mereka ke tanah perjanjian, masih banyak peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Pendirian kerajaan, pemberitaan pekabaran Tuhan untuk menghimpunkan seluruh Israel dari segala negeri dalam masa seruan nyaring ini, maka turun 7 belah. Setelah itu tutup pintu kasihan dan turun 7 belah. Di akhir bela yang ke-7, baru Yesus datang kedua kali, saudaraku. Jadi kita jangan bermimpi akan naik ke surga sebelum kita melalui proses pengubahan hati ini. Tuhan tidak akan membawa kita ke surga pada saat ini dengan keadaan kita yang masih hati keras. Dalam keadaan kita yang seperti sekarang ini. Tidak, saudaraku. Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Tuhan akan membawa kita ke surga sesuai dengan Efesus 5 ayat 27. Umatnya yang suci. Sewaktu Yesus datang kedua kali, dia akan menjemput umatnya yang suci. Bukan umatnya yang masih hati keras. Bukan umatnya yang masih mengikuti penyembahan berhala berbagai keduniawian. Tidak, saudaraku. Jadi demikianlah pelajaran kita. Maka kita datang kepada kesimpulan. Yang pertama, pemulihan kembali kerajaan Israel akan terjadi di akhir zaman sebab Tuhan akan menguduskan namanya. Yang kedua, Eksodus kedua dari segala bangsa kembali ke tanah perjanjian, di mana Tuhan akan mentahirkan umatnya dan memberikan rohnya kepada mereka. Dan yang ketiga, di sanalah Eden yang pernah hilang akibat dosa itu dan akibat dari air bah akan dipulihkan kembali. Dan 4, bangsa-bangsa kafir akan menyaksikan bagaimana Tuhan akan membawa kembali umatnya dan menyucikan mereka. Jadi janji Tuhan untuk Eksodus kedua akan digenapi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Demikianlah pelajaran kita pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Praise the Lord.